Shalom Bapak Ibu Saudara di mana saja berada hari ini. Kembali lagi saat ini dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 21 Desember 2021. Hari ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari berdoa. Ya Allah di sorga, di saat ini kami bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu yang terus kami alami sampai pada saat ini. Kembali bersama di saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kepadamu ya Allah kami memohon, biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami dan memampukan kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti dan pahami, selanjutnya dapat kami berlakukan dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Allah di sorga, berfirmanlah, kami mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari membuka Roma pasal 8 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayat yang ke-30, bagian yang akan kita baca dan renungkan bersama saat ini. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Berbahagia kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hari-hari hidup yang kita lalui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, satu tema yang akan kita renungkan bersama saat ini. Jangan menyerah, Tuhan beserta kita. Da'ammu mentaloan puang urondongke.
Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai orang yang percaya tidaklah mudah karena tantangan demi tantangan akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Lalu, bagaimana menghadapi tekanan-tekanan yang dapat menggoyahkan iman kita? Paulus menyampaikan nasihatnya agar sebagai anak-anak Allah tetap memiliki pengharapan dalam menghadapi penderitaan apapun. Sebab pada akhirnya kemuliaan akan diterima oleh mereka yang tetap berharap kepada Tuhan. Pengharapan akan kemuliaan Allah memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya untuk menampilkan semangat hidup yang tidak takluk kepada setiap persoalan hidup yang mendera, melainkan akan kuat, bahkan akan keluar menjadi orang yang merdeka karena mengalahkan hal-hal yang dapat membuatnya menderita. Bapak Ibu Saudara, Paulus sadar bahwa semua makhluk akan merasakan derita karena dosa. Bahkan karena dosa, hubungan Allah dan sesama serta alam menjadi rusak. Itulah sebabnya manusia mengeluh betapa beratnya hidup di dunia ini. Paulus mengibaratkan keluhan itu seperti seorang ibu yang menghadapi sakit bersalin. Walaupun demikian, orang percaya mesti yakin bahwa dalam dirinya berdiam Roh Kudus yang akan memberinya kekuatan dalam kelemahannya. Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Sudah pasti bahwa dalam menjalani hidup keseharian akan banyak persoalan dan tantangan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam pergumulan, terlebih kehidupan beriman kita. Walaupun demikian, janganlah khawatir, karena dalam diri kita berdiam Roh Kudus yang akan selalu menuntun kita untuk tetap kuat dan percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu mendapat perlindungan dari Kristus. Amin. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah, di saat ini kembali kami bersyukur untuk waktu, untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di hari ini kembali kami boleh mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami memohon kepadamu ya Allah untuk memampukan kami semua, memberikan kami kekuatan di tengah-tengah menjalani kehidupan yang kami anugerahkan. Berikan kami keyakinan bahwa Roh Kudus Tuhan akan selalu menuntun dan memelihara kehidupan kami, melewati berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Allah di sorga, di hari ini segala aktivitas yang akan kami lakukan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukanlah kami untuk bertanggung jawab, melakukan, menjalani hari hidup yang masih Tuhan berikan bagi kami semua. Terpuji Engkau ya Allah di sorga. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian Toraya edisi hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.